Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Di sini kami akan menjelaskan tentang minyak bumi. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya, Kaulan Sakila. Yang kedua ada saya, Tengku Misya. Ketiga ada saya, Muhammad Tuzon Sakwel. Yang keempat ada saya, Pascal Andura. Yang pertama di sini kami akan menjelaskan tentang pengertian minyak bumi yang akan dijelaskan oleh Sakwel. Minyak bumi adalah cairan kental berwarna coklat gelap atau kehijauan yang mudah terbakar yang berada di lapisan atas dari beberapa area di kerak bumi. Minyak bumi terdiri dari campuran kompleks dari berbagai hidrokarbon sebagai besar seri alkana, tetapi bervariasi dalam penampilan, komposisi, dan kemurnian. Minyak bumi juga mengandung unsur-unsur lain seperti oksigen, nitrogen, belerang, fosfor, dan logam-logam. Selanjutnya ada pembentukan minyak bumi yang akan dijelaskan oleh Sakwel. Minyak bumi dan gas alam berasal dari sisa organisme hewan, tumbuhan, bakteri atau jasad remik yang mati jutaan tahun lalu. Sementara itu, bakteri mengendap dan tertutup lumpur kemudian berubah menjadi batuan karena anaerob mengeluarkan sisa-sisa jasad remik dan mengubahnya menjadi minyak bumi dan gas alam. Jika terhalang lapisan kedap air, minyak bumi dan gas alam akan terkonsentrasi dalam lapisan tersebut. Di sini ada proses pembentukan minyak bumi. Yang pertama ada daratan, terus di bawahnya ada material yang terkikis dari daratan, terus di bawahnya lagi ada laut. Selanjutnya ada organisme yang mati, lalu sisa plankton yang hidup di laut. Lapisan sedimen terbentuk ketika batuan pasir dan material terkumpul di dasar lautan. Lalu endapan material baru membentuk lapisan baru yang disebut batuan penutup atau kaprok. Pergerakan bumi mengakibatkan pelipatan kerak bumi, gas minyak dan air minyak. Selanjutnya ada komposisi minyak bumi yang akan dijelaskan oleh Pascal. Minyak bumi adalah campuran kompleks yang sebagian besar sekitar 90% hingga 97% terdiri dari senyawa hidrokarbon. Hidrokarbon yang terkandung dalam minyak bumi terutama adalah alkana, sikloalkana, senyawa aromatik, dan unsur organik dan mineral. Untuk alkana ada N-heptana, bilangan oktan adalah oktannya 0, isoktana, lalu bilangan oktannya adalah 100. Terus ada lagi sikloalkana, siklopentana, sikloheksana, metil siklopentana, etil sikloheksana. Terus di hidrokarbon aromatik, benzena, dan etil benzena. Lalu unsur organik dan mineral. Selain komponen hidrokarbon, dalam minyak bumi juga terdapat komponen lain, diantaranya belerang 0,01 sampai 7%, senyawa hidrogen 0,02 sampai 0,9%, senyawa oksigen 0,6 sampai 0,4%, dan senyawa organologam. Unsur logam yang mungkin ada dalam minyak bumi diantaranya besi, nikel, tembaga, dan vanadium. Selanjutnya ada pemisahan yang akan dijelaskan oleh Misa. Pemisahan A. Desalting. Desalting atau menghilangkan garam merupakan proses pembersihan zat mineral yang terkandung dalam minyak mentah. Proses desalting dilakukan untuk mencegah korosi pipa minyak dan mencegah tersumbatnya lubang-lubang di menara fraksinasi. Desalting dilakukan dengan mencampur minyak dengan air sehingga mineral terlarut dalam air. Selain itu, minyak mentah juga ditambah dengan asam dan basa untuk menghilangkan senyawa-senyawa selain hidrokarbon. Minyak yang telah mengalami desalting lalu dialirkan ke tangki pemanas untuk diuapkan pada suhu 350 derajat Celcius. Yang B ada distilasi bertingkat. Dalam proses distilasi bertingkat, minyak mentah tidak dipisahkan menjadi komponen-komponen murni, melainkan ke dalam fraksi-fraksi, yakni kelompok-kelompok yang mempunyai kisaran titik didih tertentu. Hal ini dikarenakan jenis komponen hidrokarbon begitu banyak dan isomer-isomer hidrokarbon mempunyai titik didih yang berdekatan. Selanjutnya ada fraksi-fraksi minyak bumi. Fraksi yang pertama ada gas,
dengan titik didihnya di bawah 20 derajat Celcius. Manfaatnya bahan bakar gas atau LPG dan bahan baku sintesis senyawa organik. Yang kedua ada ether petroleum yang titik didihnya 30 sampai 90 derajat Celcius. Manfaatnya pelarut dan cairan pembersih. Yang ketiga ada bensin, titik didihnya 40 sampai 180 derajat Celcius. Manfaatnya bahan bakar kendaraan bermotor. Yang keempat ada nafta, titik didihnya 70 sampai 180 derajat. Manfaatnya bahan baku sintesis senyawa organik. Yang kelima ada kerosin, titik didihnya 180 sampai 250. Manfaatnya bahan bakar zat dan bahan bakar kompor parafin. Yang keenam ada minyak solar dan diesel, titik didihnya 250 sampai 300 derajat Celcius. Manfaatnya bahan bakar kendaraan bermesin diesel dan bahan bakar tungku di industri. Yang ketujuh ada minyak pelumas, titik didihnya 300 sampai 350 derajat. Manfaatnya oli dan pelumas. Yang ke-8 ada lilin, titik didihnya lebih dari 350 derajat. Manfaatnya petroleum jelly dan lilin parafin untuk membuat lilin, kertas berlapis lilin, lilin batik, dan bahan pengkilat seperti semir. Yang ke-9 ada minyak bakar, titik didihnya lebih dari 350 derajat. Bahan bakar kapal, pemanas industri atau boiler plant, dan pembangkit listrik. Yang ke-10 ada bitumen, titik didihnya 350 derajat Celcius. Manfaatnya material aspal jalan dan atap bangunan. Fraksi minyak bumi yang diperoleh dapat langsung digunakan, tetapi beberapa fraksi mengalami pengolahan lebih lanjut seperti berikut. 1. Perengkahan atau cracking, yaitu proses pemecahan molekul senyawa hidrokarbon panjang menjadi senyawa hidrokarbon yang lebih pendek. Misal, proses cracking senyawa solar atau krosin menjadi bensin. Yang kedua ada treating, yaitu proses menghilangkan pengotor pada minyak supaya lebih murni. Proses treating meliputi 3 tahap, yaitu copper sweeting, acid treatment, dan desulfuring. Ada yang ingin bertanya? Izin bertanya untuk kelompok 9, kelompok Ulan. Mengapa minyak bumi harus melalui penyulingan agar bisa menghasilkan fraksi? Izin menjawab pertanyaan dari Jody. Tadi kan nanya mengapa minyak bumi harus melalui penyulingan agar bisa menghasilkan fraksi. Karena perbedaan titik didih komponen minyak bumi. Minyak mentah dipisahkan menjadi beberapa fraksi dalam proses distilasi bertingkat. Saya ingin bertanya, apa jenis komponen utama dalam minyak bumi? Izin menjawab pertanyaan Anggi. Minyak bumi merupakan campuran kompleks yang terdiri atas hidrokarbon sebagai komponen utama dan non-hidrokarbon sebagai komponen minor. Mau bertanya dong, pertanyaannya, sifat-sifat apa yang dimiliki oleh fraksi minyak mentah yang lebih mudah terbakar daripada minyak mentah yang suka terbakar? Izin menjawab pertanyaan Rehan. Pertanyaannya, sifat apa yang dimiliki oleh fraksi minyak mentah yang lebih mudah terbakar daripada minyak mentah yang sukar terbakar? Jawabannya, minyak mentah yang mudah terbakar adalah yang memiliki rantai karbon tidak terlalu panjang, sehingga pada saat pembakaran ikatan antar rantai karbon mudah diputuskan dengan energi tidak terlalu besar. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.